Selamat datang di Segresor. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni komponen dan tipe jaringan. Komunikasi siber adalah proses pertukaran informasi antar perangkat digital melalui jaringan komputer. Jaringan komputer itu ibarat jalan raya dengan menggunakan protokol, dan protokol ini adalah suatu bahasa di mana dua entitas yang berkomunikasi itu saling memahami, dan infrastruktur tertentu. Informasi ini ditransmisikan dalam bentuk paket data melalui media transmisi fisik. Paket data ataupun isi pesan yang kita kirimkan itu akan ditransmisikan atau dikirim melalui media transmisi fisik seperti kabel maupun nirkabel menggunakan wireless seperti di Wi-Fi dan Bluetooth. Apa saja komponen jaringan? Dalam komponen jaringan ada yang namanya klien. Klien ini adalah kita yang menggunakan perangkat digital yang terhubung ke internet, baik itu laptop, PC, handphone, tablet, yang memiliki koneksi ke internet. Nah, kita sebagai orang yang terhubung ke jaringan, itu harus memiliki suatu perangkat yang mampu terhubung ke jaringan, yang dapat melakukan komunikasi ke lain entitas. Ini sebagai contoh, komponen jaringan, klien ini ketika ingin berkomunikasi pada server, anggap saja misalnya website ataupun layanan aplikasi lain yang memiliki server. Server itu adalah peladen ataupun entitas yang memiliki layanan, baik itu website, baik itu layanan komunikasi, yang menyimpan sumber daya banyak dan dapat melakukan proses memberikan layanan kepada klien. Bagaimana suatu komunikasi ini dapat terjadi? Pasti adanya bantuan dari komponen jaringan. Komponen jaringan ini ada yang namanya network interface card, ini yang menyatu ke perangkat kita, seperti laptop misalnya, dan ini menghubungkan perangkat kita ke jaringan internet yang dapat melakukan komunikasi dan pengiriman data. Selanjutnya, ada yang namanya kabel. Kabel ini adalah media fisik yang dapat mentransmisikan data. Jadi, ketika kita ingin mengirimkan pesan, "Hai," data kita "hai" itu akan dirubah sedemikian rupa sampai data tersebut dapat ditransmisikan melalui kabel. 101.010 seperti itu. Itu salah satu media pengiriman pesan ataupun pengiriman data. Komponen jaringan lainnya adalah switch, router. Switch dan router ini ibarat pengatur lalu lintas. Kalau ini adalah media, sama halnya dengan Wi-Fi, Bluetooth, itu menggunakan protokol media. Media mengirimkan data, kabel media fisik mengirimkan dan mengalirkan komunikasi data ke perangkat lain. Dan perangkat lain, hubungan antara perangkat satu dan perangkat dua itu disebut dengan jaringan ataupun network. Nah, switch dan router ini adalah perangkat jaringan. Switch ini menghubungkan perangkat dan meneruskan frame. Datanya ada pada data link layer ataupun layer kedua dan meneruskan ke MAC address yang dituju. Kalau router ini bertugas untuk menyampaikan komunikasi jaringan ke lain entitas berdasarkan routing table yang paling optimal. Artinya dia masih bisa berpikir untuk menentukan jalur mana yang tercepat. Kalau switch hanya dia meneruskan ke MAC address yang dituju. Nah, ini adalah salah satu perangkat jaringan yang harus kita ketahui. Selanjutnya, dalam suatu komunikasi dibutuhkan juga yang namanya protokol komunikasi. Protokol komunikasi ini adalah ibarat sebuah bahasa. Ketika kita ingin berbicara dengan orang Jawa, orang Sunda, ataupun orang lainnya, yang mungkin kita bukan orang Jawa atau orang Sunda, itu kita membutuhkan bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Bahasa persatuan Indonesia itu, karena apa? Ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang non-suku yang kita miliki, kita tidak mengerti bahasa asli suku tersebut. Sehingga kita harus menyamakan bahasa yang sama-sama kita pahami antara kedua belah pihak, sehingga komunikasi dapat terjalin dan pesan tersampaikan. Dan di jaringan sama dengan hal tersebut. Protokol komunikasi memegang peranan sangat penting dalam jaringan ataupun di dunia siber. Jadi, secara ringkas, ada komponen jaringan, yakni kita menghubungkan klien, server, menggunakan perangkat jaringan, network interface card, yang akan terhubung ke router, ke switch, ataupun ke kabel, untuk melakukan pesan ke server. Server akan menerima pesan request atau permintaan tersebut, dan akan mengembalikan jawabannya kepada klien. Apakah sesuai dengan permintaan dari klien. Apabila klien minta A, server memiliki layanan A, dan server akan membalas.
dan semua komunikasi tersebut harus menggunakan protokol komunikasi yang akan kita pelajari lebih lanjut di bab fundamental jaringan komputer. Selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan based on scope ataupun berdasarkan dari ruang lingkup dan geografi. Yang pertama adalah local area network. Local area network itu secara simpel adalah seperti jaringan di WiFi di rumah kita, di mana WiFi ini terhubung ke komputer, tablet, dan semua perangkat yang terhubung ke WiFi itu disebut satu jaringan ataupun lokal. Jadi lingkupnya lebih kecil. Nah, kalau WAN ataupun wide area network itu adalah lingkupnya adalah lebih luas. Kita dapat berkomunikasi, misalnya kita ada di Jakarta dan kita ingin berkomunikasi ke Bali, itu terhubung ke internet yang lebih luas. Jadi jaringan-jaringan tersebut itu lingkupnya lebih luas yang menghubungkan ISP, Internet Service Provider, sampai ke diri kita yang mungkin jaraknya sangat jauh. Itu disebut wide area network. Nah, selanjutnya ada yang namanya MAN ataupun Metropolitan Area Network. Maksudnya adalah jaringan-jaringan di suatu kota itu bisa saja berbeda dengan kota lain. Nah, ini disebut Metropolitan Area Network yang lingkupnya adalah satu region ataupun satu kota dapat terhubung, kota A saling terhubung pada internet, misalnya kantor A, kantor B terhubung, tapi dia hanya terbatas di internal kota A tersebut. Selanjutnya ada personal area network. Kalau personal area network ini lebih personal. Contohnya kita menghubungkan handphone kita dengan printer kita ataupun Bluetooth, sistem Bluetooth dengan handphone kita. Itu disebut dengan personal area network, di mana ada dua entitas yang sangat personal terhubung, baik itu handphone dengan PC kita, dan itu hanya terhubung dua, dan itu lingkupnya lebih kecil daripada local area network. Saatnya kita di follow up question. Setelah memahami bagaimana komunikasi jaringan di ruang siber dan apa saja komponen jaringan komputer, hal yang harus kita pahami dan kita tanyakan adalah mengapa perusahaan besar menggunakan lebih dari satu tipe jaringan, misalnya LAN dan WAN sekaligus. Ini dapat dijawab dengan melihat urgensi LAN itu untuk apa dan WAN itu untuk apa. Kenapa tidak menggunakan LAN saja? Kan mereka satu kantor, lebih private. Dan kenapa tidak menggunakan WAN saja? Atau bagaimana yang sebaiknya dilakukan? Kenapa lebih besar, perusahaan besar menggunakan lebih dari satu tipe jaringan? Ini ada hubungannya dengan fundamental keamanan informasi, fundamental keamanan siber. Terima kasih. Sekian, it's time to progress together with Secresor. Salam inovasi.